Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai pola makan pada remaja. Pengertian pola makan adalah suatu cara atau suatu usaha dalam pengaturan jumlah jenis makanan dengan mempertahankan kesehatan, status nutrisi, mencegah serta membantu kesembuhan penyakit. Bagaimana sih pola makan yang baik itu? Pola makan yang baik yaitu pola makan yang mengandung makanan sumber energi, sumber zat pembangun, serta sumber zat pengatur. Jadi semuanya itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Jika kita bisa seperti itu, maka akan membantu perkembangan otak, produktivitas kerja, dan status gizi dalam tubuh kita juga terpenuhi. Selanjutnya ada komponen pola makan. Ada tiga jenis. Yang pertama jenis makan, frekuensi makan, dan jumlah. Jenis makan sendiri ada dibedakan menjadi beberapa tipe. Yang pertama yaitu makanan pokok. Nah, makanan pokok ini biasanya yang mengandung karbohidrat lebih banyak, seperti beras, jagung, umbi-umbian. Kemudian ada lauk hewani, lauk nabati, sayuran, dan buah. Ada frekuensi makan. Jadi frekuensi makan itu biasanya 5 kali sehari. Nah, 3 kali menu utama, 2 kali menu selingan. Untuk menu utama ada makan pagi, makan siang, dan makan malam. Kemudian jumlah makan. Jumlah makan adalah banyaknya makanan atau porsi makan atau banyaknya porsi makan yang dikonsumsi oleh setiap individu. Kemudian ada pengaturan pola makan sehat, yakni banyaknya makanan yang dimakan sesuai dengan berat badan, jenis kelamin, usia, dan jenis aktivitas seseorang. Jadi, setiap jumlah porsi yang dimakan oleh individu itu berbeda, tergantung berat badan mereka, jenis kelamin mereka, usia, dan aktivitas seseorang. Misalnya nih, usia kita yang berusia sudah dewasa dengan mereka yang masih bayi atau yang masih balita, tentunya porsi makannya berbeda. Kita bisa 1 sampai 2 centong nasi, kalau mereka hanya beberapa sendok. Untuk jenis kelamin juga begitu. Kita yang perempuan tentu porsinya lebih sedikit daripada mereka yang laki-laki. Hmm. Ada proporsional, jadi jumlah makanan yang dikonsumsi sesuai dengan proporsi makanan sehat seimbang, yaitu karbohidrat 60%, lemak 25%, protein 15%, kemudian cukup akan kebutuhan vitamin, air, dan mineral. Kemudian cukup kualitas. Jadi perlu mempertimbangkan kualitas makanan seperti kadar proporsionalnya, rasa, dan penampilan. Jadi kalau kita membeli bahan makanan, kita harus membedakan mana bahan makanan yang kualitasnya masih bagus dan mana bahan makanan yang kualitasnya sudah menurun atau sudah tidak bagus. Semisal kita beli sayuran, kita harus harus bisa membedakan mana sayuran yang masih bagus, mana yang sudah tidak bagus. Nah, yang masih bagus tentunya dapat dilihat dari segi warna, kemudian sayuran tersebut juga masih segar, seperti itu. Kemudian sehat dan higienis. Makanan harus steril, bebas dari kuman penyakit. Salah satu upaya mensterilkan makanan dengan cara mencuci bersih dan memasak hingga suhu tertentu sebelum dikonsumsi. Jadi, setiap kita mau memasak, itu semua bahan makanan harus dicuci terlebih dahulu. Bukan hanya bahan makanan, peralatan yang kita gunakan untuk memasak juga harus steril. Next, makanan segar dan bukan suplemen. Jadi kita dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang segar, tidak bergantung pada suplemen. Boleh kita mengonsumsi suplemen, tetapi hanya sebagai pelengkap jika ada salah satu zat gizi yang tidak terpenuhi. Kita dianjurkan mengonsumsi makanan yang sehat seperti sayur-sayuran, buah-buahan, karena itu semua lebih menyehatkan dibandingkan dengan junk food, fast food, gorengan, dan lain sebagainya, apalagi yang mengandung lemak banyak.
Kemudian cara masak jangan berlebihan. Misalnya sayur yang direbus terlalu lama dengan suhu tinggi. Karena hal tersebut dapat menyebabkan kehilangan vitamin dan mineral pada sayur tersebut. Nah, jadi kalau kita memasak sesuai porsinya saja, enggak terlalu lama dan enggak terlalu suhu yang tinggi. Dan tidak boleh diangetin berkali-kali. Nah, seringkali terjadi itu sekali masak, kemudian nanti kalau makan siang tinggal diangetin, makan sore tinggal diangetin. Nah, itu tidak bagus karena vitamin dan mineral yang ada pada sayuran tersebut itu dapat menurun. Kemudian teratur dalam penyajian. Penyajian makan tetap teratur setiap hari. Jangan membiasakan makan kapan ingat karena dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti sakit ma atau buang air tidak lancar. Nah, jadi kalau kita eh, pola makan kita itu harus teratur. Kalau misal sarapan pagi jam 6, makan siang jam 12 terus. Makan malam jam jam 6:30 terus. Nah, itu harus terus berjalan seperti itu. Tidak makan kapan ingat. Misal hari ini kita sarapan, besok kita tidak sarapan, besoknya lagi tidak sarapan. Nah, itu kan makan kapan ingat. Jadi akan menyebabkan pencernaan ataupun sakit ma dan gangguan pencernaan yang lainnya. Kemudian frekuensi 5 kali sehari. Nah, 5 kali sehari tadi sudah dijelaskan, 3 kali menu utama dan 2 kali menu selingan. Kemudian mengonsumsi air mineral 6 gelas sampai 8 gelas sehari. Zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Ada 2 zat yang dibutuhkan oleh tubuh, yaitu zat gizi makro seperti karbohidrat, lemak, dan protein, dan ada zat gizi mikro seperti mineral dan vitamin. Mana yang lebih banyak dibutuhkan oleh tubuh? Tentunya zat gizi makro. Untuk zat gizi mikro hanya dalam porsi kecil saja. Nah, ini ada pertanyaan, tidak bisa hidup tanpa cinta atau tidak bisa hidup dengan pola makan yang benar dan bergizi? Tentunya semuanya harus seimbang. Jadi tubuh kita juga memerlukan pola makan yang sehat, pola makan yang bergizi sehingga imun tubuh kita juga kuat, tidak mudah terserang penyakit. Ada manfaat pola makan yang benar. Jadi, ketika kita mengonsumsi pola makan yang benar, tentunya dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang itu pasti ada manfaatnya. Salah satunya yaitu mengurangi resiko penyakit kronis. Sebagian besar penyakit bisa disebabkan karena pola makan yang tidak sehat. Dengan mengontrol dan mengatur apa saja jenis makan dan jumlah pangan yang diasup, resiko terkena penyakit tersebut akan berkurang. Nah, ini ini bisa jadi jangka panjang, bisa jadi jangka pendek. Nah, rata-rata itu jangka panjang. Kadang kita itu mengabaikan, kita makan makanan sembarangan karena tidak ada efek dalam jangka panjang, tapi itu akan berefek pada jangka yang panjang. Kemudian, menjaga berat badan tetap normal. Jadi, kalau kita menerapkan pola makan yang benar, maka secara otomatis berat badan kita juga normal. Kemudian organ tubuh berfungsi maksimal. Konsumsi makanan yang penuh gizi dan berimbang mampu menjaga sel-sel tubuh berfungsi secara optimal, sehingga tubuh akan lebih sehat dan tidak mudah sakit. Nah, jika kita mengonsumsi pola makan yang benar, bahan makanan juga yang benar, makan makanan yang bergizi, maka organ tubuh di dalam tubuh kita juga akan berfungsi dengan maksimal, kemudian imun kita menjadi kebal dan tidak mudah terserang penyakit. Ini ada contoh bagaimana kita menerapkan, pola makan yang benar. Jadi step-step bagaimana cara kita menerapkan pola makan yang benar. Yang pertama yang dapat kita lakukan yaitu membuat catatan konsumsi pangan. Jadi, awal mula kita dapat membuat reng-rengan seperti bahan makanan apa saja yang perlu dikonsumsi.
itu bisa dicatat. Kemudian jam makan yang teratur, jadi dibiasakan untuk, makan yang teratur, misal sarapan jam 6 jam 6 terus, makan siang jam 12 juga jam 12 terus, seperti itu. Kemudian makan sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Bagaimana makan sesuai dengan pedoman gizi seimbang? Yaitu terdiri dari zat gizi makro dan zat gizi mikro. Tentunya sesuai porsinya masing-masing. Kemudian pasti harus mengonsumsi air mineral 6 sampai 8 gelas per hari supaya metabolisme kita itu seimbang dan jika kita tidak kekurangan air putih, akan menstabilkan nafsu makan. Jadi kalau kita tidak dehidrasi, maka nafsu makan juga akan stabil. Oke, sekian. Ada quotes, "Seimbangkan gizi rohani dan jasmani dengan berzikir dan makanan yang bergizi, agar ragamu setegar karang dan jiwamu setabah hujan yang tak berhenti membasahi kebongkahan." Jadi tidak hanya jasmani saja yang memerlukan makanan yang bergizi, tetapi rohani juga memerlukan makanan yang bergizi, seperti berzikir, sholat, dan amalan yang lainnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan semoga dapat diterapkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.